Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Diantama dengan NIM V34211097 dari kelas TIC. Saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Project dalam lingkup tools-toolsnya dan cara-cara pembuatan project sebagai pemenuhan tugas akhir remedial akhir semester. Microsoft Project adalah software yang digunakan untuk mengelola project-project yang memerlukan penjadwalan, pengalokasian sumber daya, dan pemantauan progres. Berikut ini adalah beberapa tools yang tersedia di dalam Microsoft Project. Pertama ada Quick Access Toolbar. Yang dilihat di sini terdapat tombol untuk menyimpan file project, untuk melakukan undo dan melakukan redo. Lalu selanjutnya ada ribbon yang berisi berbagai tab tools seperti task, resource, report, project, view, help, dan format. Untuk task sendiri, di bagian kiri atas terdapat view berisi berbagai jenis view, tampilan dari halaman project dari berbagai perspektif seperti kalender, Gantt chart, bentuk diagram. Kalender ini digunakan untuk mengelola informasi tentang hari libur dan hari kerja. Untuk Gantt chart ini digunakan untuk menampilkan tanggal mulai dan selesai setiap aktivitas serta relasi antar aktivitas. Network diagram digunakan untuk menampilkan aktivitas-aktivitas dalam sebuah diagram jaringan yang menunjukkan urutan dan dependensi antar aktivitas. Untuk resource set digunakan untuk mengelola informasi tentang sumber daya yang digunakan dalam proyek seperti nama, jenis, dan biaya. Untuk resource usage ini seperti resource sheet tapi digunakan untuk melihat penggunaan sumber daya dalam bentuk tabel. Untuk resource form digunakan untuk menampilkan informasi tentang setiap resource secara detail. Untuk resource graph digunakan untuk menampilkan penggunaan sumber daya dalam bentuk grafik. Text usage sama seperti sebelumnya digunakan untuk menampilkan penggunaan sumber daya untuk setiap aktivitas dalam bentuk tabel. Task form digunakan untuk menampilkan dan mengolah informasi tentang setiap aktivitas secara detail seperti nama aktivitas, tanggal mulai dan selesai, durasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu ada task set digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi tentang setiap aktivitas dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya juga ada time planner digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim. Timeline untuk menampilkan aktivitas-aktivitas dalam proyek secara visual dalam bentuk garis waktu. Tracking Gantt digunakan untuk melacak progres aktivitas dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk mengembalikan default bila view-nya diedit, untuk save current view sekarang ini jadi jenis view baru. Untuk more view, untuk kustomisasi view. Lalu di sini ada clipboard untuk melakukan paste, cut, copy, dan format pada teks yang ada di sini yang dimasukkan. Lalu font untuk mengedit jenis tulisan. Lalu bagian schedule di atas ini adalah untuk menandai progres dari task yang dipilih. Lalu di sini ada outline dan indent. Indent adalah mengubah task menjadi sub task. Jadi bila ada task di sini lalu ada task lain di sini, bila di sini di indent maka task di sini akan menjadi
subtask di atasnya. Modern adalah kebalikannya. Lalu ini untuk menghubungkan antara task atau predecessors. Lalu di sini ada manual schedule atau auto schedule untuk mengubah antara menjadwalkan task secara otomatis sesuai tanggal atau melakukannya secara manual. Lalu ini untuk melakukan inspeksi task, ini untuk melakukan penjadwalan task. Selanjutnya ada insert. Di bagian insert ini ada insert task untuk menambahkan task baru, ini untuk menambahkan rangkuman, itu menambahkan milestone. Lalu selanjutnya ada di bagian properties, di sini untuk menampilkan informasi detail dari informasi properti dari task. Notes itu untuk menampilkan notes dari task, detail untuk menampilkan detail dari task. Lalu di selanjutnya di sini ada editing untuk mengedit kolom dari tabel. Lalu selanjutnya di tab resource terdapat hal yang sama, yaitu untuk mengganti tampilan dari project. Lalu ada assign roles untuk menugaskan task kepada resource. Lalu resource pool untuk melakukan sharing resource, ada di resource. Untuk menambahkan resource baru bisa work, material, atau cost resource. Information untuk menampilkan informasi dari sebuah resource. Note details juga untuk menampilkan notes atau details. Lalu leveling resource. Proses ini adalah untuk proses menyeimbangkan penggunaan sumber daya dalam sebuah project. Tujuannya untuk menghindari over allocation atau under allocation sumber daya yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan untuk biaya tambahan. Leveling resource dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan fitur auto level yang tersedia di project ini. Bila menggunakan level secara manual, maka dapat mengubah tanggal mulai atau selesai aktivitas. Bila menggunakan auto level, maka akan menyeimbangkan penggunaan sumber daya menggunakan sumber daya dengan cara mengubah tanggal mulai atau selesai aktivitas secara otomatis. Lalu selanjutnya ada tab report, yaitu untuk melakukan di sini ada bagian project, compare project, ini untuk melakukan komparasi antar project. Lalu di sini ada bagian report seperti dashboard, resource, cost, in progress, getting start. In progress ini semua untuk melihat laporan atau report project dalam berbagai bentuk. Seperti contohnya task cost overview dan resource cost overview. Lalu selanjutnya ada tab project, di sini untuk menambahkan sub project, di sini untuk menggunakan add-ins. Lalu di sini bagian properties untuk menampilkan project information, untuk membuat custom field. Lalu untuk menghubungkan antara project, lalu untuk melakukan renumber kepada WBS, lalu mengubah jadwal time dari project, lalu di schedule, mengkalkulate project,
memindahkan project, membuat sebuah snapshot kepada schedule, lalu status ini untuk melihat status tanggal, lalu melakukan update objek. Di proving ini untuk mengecek spelling. Lalu di tab view ada task view, ini juga sama untuk melihat task dari berbagai macam perspektif. Resource juga untuk melihat resource dari berbagai macam perspektif untuk mengubah view. Lalu ada data untuk mengurutkan tabel, untuk mengubah tabel dan yang lainnya. Zoom untuk melakukan zoom, split view untuk memisahkan view, window untuk memisahkan window, lalu help digunakan untuk membantu pengguna terhadap fungsi-fungsi Microsoft Project. Lalu di sini ada tab format, digunakan untuk mengedit format dari tabel yang ada di sini. Jika kita mengubah ke resource, di sini juga ada resource format, sama untuk mengubah tabel, menambahkan custom field atau setting, mengubah alien. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah resource baru. Untuk membuat sebuah resource, pertama kita akan masuk ke tab resource, di bagian view resource sheet, lalu kita klik add resource, lalu kita akan memilih antara work, material, atau course resource. Contoh ini kita akan membuat work resource. Kita memberikan nama pada resource kita. Tipenya adalah work, inisial F. Lalu kita akan memberikan standar gaji standar per hour, lalu standar gaji lembur, sekarang kita sudah memiliki satu resource bernama front-end developer. Lalu kita akan membuat sebuah task baru dan memberikan task tersebut, menugaskan task tersebut kepada resource yang kita buat. Sama kita membuat sebuah task baru bernama lalu kita akan men-set tanggal mulai. Kalau kita mengasihkan resource tersebut kepada task ini. Lalu terlihat di sini cost dari resource tersebut banyak 4 juta. Lalu bila sudah selesai atau dalam progress bisa diedit. Bila sudah selesai bisa diedit menjadi 100, maka di sini akan terlihat
Sudah selesai. Di sini terlihat status dari pekerjaan seluruhnya. Jadi terlihat tanggal mulai dan tanggal selesai. Untuk tampilan project it sendiri mirip seperti Microsoft Excel, kecuali untuk Microsoft Project ini lebih diatur sedemikian rupa untuk memudahkan alokasi project, resource, dan sebagainya. Terdapat untuk di bagian resource sheet itu terdapat kolom resource name, tipe, material, inisial, group, match, standard rate, overtime rate, cost per usage, accurate, base, kode, dan kode. Untuk task sheet sendiri terdapat task name, duration, start, finish, decisor, resource, dan sebagainya. Lalu untuk predecessor ini, contoh bila kita membuat sebuah task baru, kita bisa melakukan ini. Finish to start, sudah benar. Dan begini task dari nomor 2 ini hanya bisa dijalankan setelah task pertama ini selesai. Sekian penjelasan singkat tentang Microsoft Project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.